Untuk membahasnya lebih lanjut, saya akan langsung mengajak Anda untuk bergabung bersama dengan rekan saya, Ade Mulia. Silahkan, Ade. Iya, Zaki ya. Jadi lapas seperti hanya pindah tidur saja begitu ya, karena semua bisa dibeli dan kalau ada uang semua bisa dibayar begitu. Terima kasih Zaki Arfan. Dan pemirsa, inspeksi mendadak yang dilakukan Ombudsman Republik Indonesia di Lapas Sukamiskin Bandung masih menemukan sel mewah napi berkantung tebal. Padahal tahun lalu temuan sel mewah di lapas yang sama membuat heboh negeri ini. Apa bedanya temuan kali ini dengan tahun lalu? Di studio sudah ada Komisioner Ombudsman Republik Indonesia Adrianus Meliala dan bergabung melalui sambungan telepon Kakanwil Kemenkumham Jawa Barat Liberty Sitinjak. Kita akan menyapa Pak Liberty terlebih dahulu. Pak Liberty, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bung Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Pak Adrianus. Ya, Pak Adrianus, kalau dibedakan dengan temuan tahun lalu apa bedanya? Apa secara detail mungkin temuan-temuan Anda ketika kemarin sidak ke sana tuh apa saja Pak? Nah ini sebetulnya bukan sidak ya, kami itu berkunjung sebetulnya. Kunjungan kerja? Ya, kunjungan kerja untuk satu tujuan yang lain ya. Namun kemudian kami mendapatkan kabar dari salah seorang staf bahwa pada saat kami akan berkunjung itu di lapas tengah ada proyek renovasi untuk menstandarisasi, menormalisasi atau mengembalikan, mengembalikan kondisi kamar-kamar sel itu hingga kemudian tidak ada lagi yang tersebut sebagai sel mewah dan seterusnya. Maka kami anggap itu sebagai hal yang baik. Karena bukankah itu yang diharapkan oleh masyarakat, gitu kan? Maka kami mengontak Pak Liberty dan mengatakan bahwa bagaimana kalau kita undang media sekalian, ya karena ini kan hal yang baik. Nah, ketika kami datang ke sana, pada umumnya kelihatan bahwa memang sedang ada satu perubahan yang besar-besaran menuju pada situasi standar tersebut. Namun pada beberapa sel ternyata tidak. Nah, nanti bisa dikualifikasi kepada Pak Kakanwil bahwa yang bersangkutan sendiri juga kaget sebetulnya bahwa memang ada hal yang tidak diharapkan terjadi. Namun kami beranggapan bahwa ini masih proses ya karena memang proyeknya belum selesai. Maka saya kira apa yang menjadi teguran dari Pak Liberty bahwa kalau misalnya kontraktornya tidak mengembalikan, tidak bekerja sesuai dengan speknya, maka tentu akan ada tindakan dari yang bersangkutan. Jadi saya pikir kami apresiasi dengan hal itu, yang memang menyayangkan ya kenapa kok kemudian kontraktornya bisa berbuat seperti itu, seolah-olah tidak ada pengawasan, namun sekali lagi karena memang masih dalam situasi proses. Anda yakin hanya kontraktor saja? Kontraktor kan juga hanya kemudian melaksanakan pekerjaan kan? Ada pesanan ibaratnya. Betul. Nah, pada waktu kami datang sana memang ada komunikasi juga dengan Pak Liberty, dengan Pak kontraktornya bahwa memang tidak ada perintah seperti itu. Nah, kesan kami adalah bahwa kelihatannya di lapangan ini pada tingkat yang paling bawah ini nampaknya kontraktor itu mendapatkan semacam apakah pengaruh atau tekanan dari mungkin kita sebut saja nama misalnya Pak Setia Novanto atau yang lain, sehingga kemudian khususnya pada beberapa kamar itu tidak disentuh atau tidak kemudian distandarkan hingga pada titik yang paling optimal. Ini kan yang kemudian temuan Anda adalah di lantai 2 begitu ya Pak ya? Ada 6 sel lalu digabungkan hanya menjadi 3 sel sehingga ukurannya lebih besar. Di dalamnya seperti apa kondisinya Pak? Kan ada kemudian kata-kata di luar, ada stiker lalu kemudian di dalam mungkin bisa diceritakan kembali Pak secara detail. Jadi tadi lantai tampaknya masih khusus ya, tidak standar seperti hanya yang kami lihat. Khususnya gimana? Ya ada marmer itu kayaknya, ataupun ada yang dilapisi dengan satu vinil yang khusus gitu ya. Itu di lapas? Ya itu dia yang kami lihat kan. Yang kedua misalnya itu ada. Itu lapas apa apartemen ya Pak? Iya ya, cocok dengan apartemen gitu. Ya. Yang kedua juga tempat tidurnya tidak seperti yang lain. Tempat tidurnya dengan spring bed yang kelihatannya dari bulu angsa tuh ya, yang enak sekali kita duduki. Dicoba duduk. Ya. Juga masih ada ada lemari-lemari. Ya sekali lagi itu tidak yang kita lihat pada yang lain-lain, karena pada yang lain-lain itu semuanya dirubah, kembalikan kepada konteks yang aslinya, dinding semua bersih kembali, dan tidak pada tiga. Penghuni lapas sedang kemana ketika Bapak kunjungan ke sana? Setnov terutama. Menurut Pak Kalapas dan Kakanwil itu semua ditempatkan di satu blok khusus sementara. Anda melihat itu blok tersebut juga? Tidak, tapi saya lihat dari kejauhan memang ada aktivitas seperti itu. Tapi mengenai apakah misalnya sebagai contoh, apakah Pak Setia Novanto misalnya ada di situ, saya nggak tahu. Saya no komen dalam hal ini. Karena dipindahkan sementara karena ada renovasi. Betul. Artinya adalah bahwa ketika kondisi sudah standar, maka mestinya penempatannya bisa di mana saja. Karena toh pada dasarnya tidak ada lagi kesan bahwa ini ruangan untuk siapa, begitu. tapi hanya untuk kecuali untuk tiga sel itu ya, karena memang masih mengesankan personalitas daripada yang bersangkutan. Baik, kita ke Pak Liberty. Pak Liberty, apakah Anda benar-benar tidak tahu apa yang terjadi di wilayah kerja Anda ini, Pak? Baik, pertama saya mau sampaikan dulu bahwa sejak
Oktober itu memang kita lakukan rehab total atas seluruh kondisi lapas Sukamiskin. Ini adalah tindak lanjut daripada gunjang-ganjing selama ini, sehingga Pak Menteri dan Ibu Dirjen Pas mengambil keputusan untuk mengalokasikan anggaran di dalam rehab, yang mana rehab itu bertujuan membuat lapas Sukamiskin itu supaya menjadi standar kembali. Kita pahami selama ini memang ada beberapa kamar-kamar hunian itu yang ada yang dijebol, aturan dia 2 kamar menjadi 1 kamar. Ya. Nah, seterusnya bahwa kontrak itu seperti yang dikatakan Pak Adrianus tadi, bahwa kontrak kita berakhir 31 Desember. Dari 557 kamar itu kan terdiri dari 2 lantai. Memang benar ada di lantai 2 itu kamar-kamar besar, tetapi tidak seharusnya seperti kamar yang kami sidak dengan Pak Profesor. Nah, saya waktu itu bertanya kepada yang mengerjakan, kenapa ini belum disentuh? Karena perjanjian kita kan sudah ada di kontrak. Nah, beliau mengatakan, yang buat saya sedikit agak meninggi suara, dia mengatakan ada tekanan. Saya katakan saudara bekerja melakukan kerjasama kan dengan Kementerian Hukum dan HAM, CQ di Lapas Sukamiskin. Yang menekan saudara siapa? Saya sebagai Kakanwil tidak pernah melakukan penekanan. Kakanwil juga saya rasa tidak pernah melakukan penekanan. Saya tanya seperti itu. Saya tanya, coba jelaskan siapa yang menekan. Nah, inilah kadang-kadang bahwa tidak semua rekanan atau pihak ketiga itu mampu melakukan pekerjaan di lapas itu. Mungkin ada beberapa dari pihak warga binaan kita mungkin yang mengatakan ABCDF, tapi itu kan tidak menjadi sebuah acuan dia untuk melakukan pekerjaan. Acuan beliau kan harusnya kan kontrak yang kita tanda-tangani. Nah, itu yang saya katakan, tolong ini hari kalender masih ada beberapa hari, segera diselesaikan sesuai dengan kontrak yang kita sepakati. Baik. Karena pada saat itu mereka pemaparan di Kanwil tentang kontrak itu dan gambar itu diperlihatkan bahwa seluruh kamar hunian itu akan direhab. Namun di tengah jalan ada kekurangan anggaran sehingga apa yang sudah tertera di dalam gambar itu tidak bisa sekaligus dilakukan pekerjaannya pada tahun ini sehingga terjadi adendum. Nah, baik, Pak Liberty, artinya ketika Anda berbincang, tekanan ini apakah kemudian datang dari penghuni lapas atau justru memang ada dari struktur struktur oknum di struktur Anda sendiri? Saya bisa pastikan dari jajaran saya tidak ada tekanan. Tidak ada tekanan. Karena saya bertanya langsung ada Prof di situ, apakah yang menekan Kakanwil atau Kalapas? Yang bersangkutan menyatakan tidak. Nah, ini yang saya katakan tadi, kadang-kadang tidak semua pihak ketiga yang katakan berkecimpung di bidang kontraktor itu memang tahan mendengarkan suara-suara warga binaan. Jadi bisa terpengaruh, bisa takut. Nah, ini yang dia harusnya melaporkan kepada PPK maupun KPA. Ini yang saya sesalkan sebenarnya, kenapa harus seperti itu? Karena perjanjian itu bukan kontraktor dengan para warga binaan, tetapi kontraktor dengan pihak Lapas Sukamiskin. Itu yang saya waktu itu sedikit agak menegur pihak ketiga tersebut. Baik, Pak Liberty, kita akan sambung lagi tentunya perbincangan ini usai jeda. Pak Adrianus juga nanti pemirsa tetaplah bersama kami Metro Pagi Prime. Terima kasih, segera kembali. Ya, Anda kembali bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Kita kembali ke Pak Liberty. Pak Liberty, Anda mengatakan bahwa kontraktor sendiri merasa tertekan. Tertekannya bukan oleh Kalapas, bukan oleh Kakanwil, tetapi juga kemungkinan besar oleh pihak penghuni lapas itu sendiri. Atau mungkin juga jaringan di luar yang berhubungan dengan penghuni lapas itu sendiri mungkin, Pak. Atau seperti apa sebetulnya pengakuan dari si kontraktor ini? Baik,
saya pikir kalau substansi pertanyaan Pak Ade tadi, saya kan hanya mengontrol yang menyangkut institusi saya, khususnya di Kanwil Hukum dan HAM Jawa Barat, dari mulai tingkat Kanwil sampai dengan Satker. Kalau itu ada tekanan dari di luar daripada institusi, saya kurang bisa memberikan statement. Tetapi yang jelas saya pastikan, institusi saya, baik dari kementerian sampai dengan ke Kanwil, itu saya pastikan tidak ada tekanan. Hanya mungkin seperti yang saya katakan tadi, bahwa rekanan kita ini mungkin belum biasa mengerjakan sebuah kegiatan yang ada di lapas maupun di rutan. Memang itu agak berbeda dengan mengerjakan pekerjaan di luar lapas. Jadi sekali lagi saya tegaskan, tidak ada tekanan, tidak ada intervensi dalam hal rehab gedung lapas Sukamiskin ini yang sedang kita kerjakan. Dan saya pikir waktu masih ada beberapa hari kalender lagi untuk saya nanti tetap melakukan pengawasan untuk segera itu diselesaikan sesuai dengan kontrak yang kita lakukan. Baik. Saya pikir begitu. Baik, Pak Liberty, ini di gambar juga ditunjukkan Pak Adrianus dan juga yang melakukan sidak atau kunjungan duduk-duduk kemudian merasakan empuknya kasur. Apakah kemudian ini akan dikembalikan seperti semula menjadi 6 sel yang dari 3 sel ini menjadi 6 sel, lalu kemudian juga lantai, lalu juga fasilitas dan infrastruktur yang ada di dalamnya akan disamakan begitu dalam beberapa hari ini? Akan dipastikan seperti itu, Pak? Nah, baik. Khusus untuk Lapas Sukamiskin, kita harus bekerja sama dengan cagar budaya karena Lapas Sukamiskin itu juga termasuk di dalam bangunan yang harus dilindungi karena termasuk cagar budaya. Kita sudah melakukan koordinasi bagaimana cara untuk menyelesaikan pekerjaan ini supaya tidak mengganggu kepada konstruksi bangunan karena bangunan ini kan sudah cukup tua. Jadi kami tidak bisa bekerja sendiri. Dan memang seperti yang Anda katakan tadi, ini harus kami kembalikan seperti semula. Namun di dalam penyelesaiannya kami harus melakukan koordinasi dengan instansi terkait. Jadi supaya rehab itu kita lakukan, mengembalikan fungsinya, tapi tidak menjadi merusak yang lain. Karena memang bangunan ini sudah agak rapuh. Jadi kita harus sangat hati-hati di dalam melakukan renovasi ini. Ya, Anda kan pernah mengatakan di media bahwa kamar itu mungkin 10 sampai 12 tahun sudah seperti itu kondisinya. Apakah benar ini 10 sampai 12 tahun itu dari 6 sel jadi 3 sel itu sudah seperti itu dalam waktu bertahun-tahun seperti itu, Pak? Berdasarkan data yang saya dapatkan, itu dulu pernah difungsikan sebagai tempat musola. Setelah selesai itu musola, ada masjid kita dibangun di bawah. Itu berfungsi lagi sebagai pantry. Jadi waktu yang 10 tahun itu menurut data yang saya dapatkan itu yang terjadi. Nah ini yang saya katakan tadi, ini yang harus kita segera konsolidasi atau kerjasama dengan instansi terkait tentang cagar budaya ini. Bagaimana mengembalikan ini? Baik. Itu maksud saya. Baik, Ya. kita ke Pak Adrianus. Pak, ini lebih baik seperti apa? Kalau daripada berkoordinasi mungkin agak lama kemudian kembalikan saja ke bentuk semulanya sebagai musola. Ini kan masalahnya bukan karena ini lantai 2 atau cagar budaya, tapi kemudian ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu. Di dalamnya juga ada penghuni lapas kelas kakap, ternyata memanfaatkan sel yang begitu luas begitu. Ya, rekomendasi dari Anda apa nih? Kami sebagai pengawas eksternal tentu memberikan ruang bagi kementerian lembaga yang kami awasi untuk melakukan yang terbaik. Tetapi begitu ada indikasi maladministrasi, di mana ada unsur diskriminasi, memberikan prerogatif preferences pada satu hal, ya kami tegur lagi gitu ya. Jadi terserah saja. Dalam hal ini misalnya kalau Pak Liberty atau pada Kanwil dalam hal ini mau konsul sana konsul sini, ya terserah saja. Tapi pada saat nanti kami nanti berkunjung lagi dan kemudian kapan akan berkunjung lagi, Pak? Dan akan memantau apa? Ya paling tidak tadi jangan sampai lalu ada situasi di mana harusnya standar tidak standar, itu aja kan sebenarnya sudah pelanggaran ya. Walaupun memang kami hargai niat baik dari Kumham pada umumnya justru dalam rangka untuk memenuhi anjuran dari pihak luar lah, dalam hal ini kami misalnya salah satunya untuk merehab ya kan. Tapi jangan sampai kemudian pada eksekusinya lalu kemudian ada ganjalan. Jadi kami persilahkan kepada
Kumham dalam hal ini untuk kemudian mencari hal yang terbaik, konsultasi kepada pihak cagar budaya dan seterusnya. Tapi kami akan melihat di ujungnya saja, ya. Apakah nanti ujung-ujungnya nanti tetap saja ada ruang bagi pihak-pihak ini untuk kemudian memainkan giginya, begitu. Oke. Kalau ini cagar budaya, adakah memang konstruksi hukumnya? Apakah kemudian juga Anda sudah melakukan kajian? Apakah memang ada konstruksi hukumnya cagar budaya yang berupa lapas kemudian tidak bisa diapa-apain? Ukuran di dalamnya atau apa yang kemudian dilanggar? Saya berpikir begini ya, jangan juga dalam hal ini Kanwil terlalu hati-hati dalam hal memperbaiki kembali, tapi kemudian tidak melihat bahwa sebetulnya khususnya pada ruangnya Setia Novanto dan ruang Nazarudin itu kesannya baru tuh ya. Jadi kalau pada ruang Pak Joko Susilo memang benar bahwa ada indikasi sudah pernah dipergunakan untuk yang lain-lain. Nah itu kan sudah salah kan. Nah jangan sampai pihak Kanwil terlalu hati-hati pada dirinya, sementara di pihak lain malah tidak memberikan satu tindakan pada WBP yang memerintahkan bahwa dalam rangka pembobokan itu gitu. Apakah mungkin dalam hal ini karena memang misalnya ada jajaran yang terlibat juga atau kita nggak tahu. Tapi yang jelas bahwa seyogianya di satu pihak Kanwil berhati-hati dalam rangka memberikan suatu perbaikan, tapi juga di pihak lain memberikan suatu tindakan kepada orang yang sudah Anda tadi mengatakan jangan-jangan ada jajaran yang kemudian terlibat di sini. Siapa sebetulnya menurut Anda bermain di sini? Ya tentu tidak pada jajaran yang sekarang ya, artinya pada jajaran yang terlibat dalam rangka pembobokan pada yang lalu. Karena bagaimana mungkin tidak ada jajaran yang terlibat karena dindingnya cukup tebal dan bayangkan untuk memboboknya pasti ribut lalu juga pasti ada hasil bobok yang dikeluarkan. Jadi nggak mungkin itu dilakukan oleh si warga sendiri. Pasti ada unsur paling nggak pemberian izin dari jajaran lapas pada waktu itu sehingga kemudian hal itu bisa terrealisir. Jadi nggak mungkin tidak diketahui. Ya daripada kita mengatakan bahwa tidak tahu, lebih bagus kita yakinkan saja bahwa memang diketahui. Nah masalahnya adalah bahwa itu kan sudah salah. Baik pemberi perintah salah, tapi juga orang yang membiarkan juga salah kan gitu. Nah sebaiknya perlu dibuat satu konteks hukum dulu dalam rangka. Pak Liberty tadi menjamin ini tidak ada kemudian yang terlibat dari jajarannya di apakah Anda yakin untuk yang sekarang iya. Tapi kita kan bicara juga yang lalu-lalu. Mengapa pembobokan itu bisa sampai terjadi? Dan itu artinya tadi terjadi kong kali kong. Dan saya kira kalau melihat dari beberapa jajaran yang sudah merasakan panasnya besi penjara, saya kira ya itulah akibatnya ya. Ada kalapas yang kena OTT, itu pada dasarnya adalah semacam ganjaran dari terlalu lunaknya jajaran pada waktu itu. Maka kemudian kami juga sebenarnya menyayangkan mengapa sudah banyak jajaran yang stop lagi masih ada saja. gitu kan. Itu. Ya, tapi sesuai kontrak antara kontraktor dengan kemudian pihak Kemenkumham, kira-kira Anda akan mengecek lagi tanggal berapa dan targetnya harus seperti apa? Oh ini pertanyaan menarik ya. Mungkin Januari lah kami akan berkunjung lagi. Ya, berkunjung ke Tapi kan katanya mau konsultasi sana sini dulu Pak Kanwilnya. Ya itu urusan beliau lah. Tapi kan kami juga punya artinya gini, jangan sampai konsultasi juga terlalu lama. Dan di pihak lain juga kan sebetulnya si kontraktor juga dikejar oleh waktu kan. Dari hari ini sampai tanggal 31 masih ada 5 hari lagi. Pada waktu itu kami harap bahwa sudah bisa diadakan satu hal yang bersifat optimal. Gitu. Baik, kita ke Pak Liberty sedikit saja. Pak Liberty, ini targetnya Januari akan dikunjungi kembali. Apa yang akan Anda lakukan dan apakah dari jajaran Anda ada yang akan Anda laporkan terkait ini? Baik, secara internal saya kan nanti akan segera melaporkan itu kepada Pak Menteri atas pekerjaan ini. Jadi yang harus saya lakukan dengan beberapa hari kalender ini, saya akan langsung memantau ke Sukamiskin agar pekerjaan itu benar-benar sesuai dengan gambar yang sudah ditandatangani antara kita dengan pihak rekanan yang menyiapkan pekerjaan itu. Jadi saya bisa pastikan itu harus kita kerjakan dalam beberapa hari ini. Mudah-mudahan semuanya bisa berlangsung dengan baik. Saya pikir itu. Atau mungkin Pak Setnov akan dipindahkan kembali ke Gunung Sindur mungkin? Atau mungkin napi-napi yang di sana yang di kamar 3 ini akan ke Gunung Sindurkan lagi apa gimana Pak? Nah, saya sudah pernah menyampaikan statement pada saat Pak Profesor datang ke Sukamiskin. Tidak ada jaminan juga Setnov, Joko, Nazarudin masuk ke kamar itu nanti penempatan kamarnya kan berdasarkan asesmen ulang. Baik. Nah, jadi tidak menjadi ukuran kalau yang bertiga itu bisa kembali ke kamar itu. Jadi nanti tetap akan melakukan asesmen karena sekarang
Posisi kamar itu kan 557, sedangkan isinya sekarang masih 300-an. Jadi belum tentu juga kamar itu kita akan gunakan Baik. sepanjang katakan itu belum selesai. Karena memang dari sudut anggaran juga itu memang masih kurang. Jadi untuk itu masih kita perlu melakukan sebuah katakan kajian lagi bagaimana kita nanti melakukan penempatan terhadap jumlah napi yang ada sekarang. Saya pikir demikian. Baik, Pak Liberty, terima kasih. Sayang sekali waktunya terbatas untuk perbincangan kali ini. Mungkin kita nanti akan pantau bagaimana kemudian perbaikan-perbaikan dari sistem dan juga kinerja dan juga kemudian infrastruktur yang ada di Lapas Sukamiskin dilakukan oleh tim Anda. Kami akan tetap memantau, begitu juga mungkin Pak dari Ombudsman. Terima kasih Pak Liberty dan juga Pak Adrianus Meliala telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time.